Gunung Merapinya keren coy. Kita belok kiri sayangnya. Malah ngeblong ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku di channel Mbah People. Ramai kali yang bersepeda guys. Jadi di pagi yang cerah ini, lebih tepatnya di pagi Minggu yang cerah ini bisa dibilang aku sambil sanmorian ya, nyari orderan gitu. Gak apa-apa lah, sekali-sekali cok. Jarang bangun pagi aku soalnya. Di kangen suasana pagi itu kayak gimana, kangen dengan banyak pesepedanya di pagi hari, di hari Minggu yang cukup cerah ini. Di video kali ini aku pengen sedikit sharing dan nyeritain, atau lebih tepatnya ngasih pendapat ya, tentang channel-channel re-uploader atau reposting di YouTube ya. Reposting atau re-uploader sih sebenarnya aku masih agak kurang ini loh. Bodo amat lah, yang penting semuanya mempunyai maksud yang sama gitu, sama-sama mengupload sesuatu, entah itu video atau foto atau footage ke channel mereka dari channel orang lain lah, seperti itu. Jadi apa yang aku bahas ini, mungkin kalian tahu kalau di 2 video terakhirku tuh aku kayak dapat kerja sama, kayak satu semacam collab gitu ya dengan salah satu channel. Terus yang kedua ini yang baru aku publish kemarin ini, ada salah satu channel juga ya, re-uploader juga, yang ngirimin aku jaket sama semacam safety gear ya, jaket ya, sarung tangan ya, itu dia. Nah, apa sih maksud mereka sebenarnya karena mengirimi aku mengajak collab dan mengirimiku jaket seperti itu? Ini terlepas dari aku pernah diajak kerjasama dan aku dapat giveaway dari mereka, jangan berarti aku bisa kayak ada di kubu mereka 100% ya. Ya sebenarnya aku juga dari awalnya mengucapkan terima kasih karena sudah mau ngajak collab dan memberikanku giveaway berupa jaket dan sarung tangan. Seperti itu. Jadi aku bingung mulai dari mana dulu nih. Jadi kita mulai dari yang positifnya aja ya. Sebenarnya mereka maksudnya ini apa sih, kayak collab dan giveaway ke aku gitu. Apakah aku terlalu sering upload video? Ya bisa dibilang begitu. Kalau untuk yang channel RR ya, saking itunya aku sampai viral loh di komennya gitu. Pada mikir aku yang punya channel RR, padahal bukan cuk. Kalau misalnya aku beneran yang punya RR, aku ngapain jalan ngevlog kayak gini loh coy. Aku udah punya AdSense gede gitu loh. Itu akan kita bahas nanti. Jadi untuk yang positifnya ini, channel dari RR atau RH ya, ini kita sebut aja 2 channel besar yang itu tadi, RR RH gitu ya, untuk sebagai perumpamaan. Karena dari sekian banyak channel re-uploader kayaknya cuma ini aja yang subscriber dan fanbase-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya profit yang kita dapatkan dari mereka ini, khususnya untuk kayak motovlogger baru ya. Aku nggak bilang motovlogger lama karena ya pasti ya seperti itulah motovlogger lama. Karena dari sekian motovlogger ya yang dimasukkan ke kompilasi pasti motovlogger baru gitu. Jarang motovlogger lama kayak yang udah subsnya gede gitu tuh. Ya Allah sih bapak, bikin kaget. Jadi jarang kalau ada motovlogger yang subsnya gede itu dimasukin ke kompilasi mereka. Ya meskipun ada, tapi kayaknya aku sering ngecek satu persatu channel yang di upload itu ya, yang di re-upload gitu, yang dimasukkan kompilasi itu tuh sebagian besar biasanya di bawah 2000, 4000 subscriber gitu. Bang, 4000 kan banyak coy. Ya iya sih banyak, tapi kan belum tentu namanya udah dikenal gitu loh. Kayak ada beberapa motovlogger itu subsnya udah banyak, cuma aku nggak kenal. Tapi malah ada kayak motovlogger yang baru subsnya kecil, aku udah kenal duluan sebelum masuk ke kompilasi gitu. Itu bukan karena dia temanku atau apa loh, bukan. Karena ya emang pernah tahu dan sebelumnya aku emang sering lihat gitu. Sebut aja Jopre Motovlog gitu.
itu subscribernya masih berapa ribu ya. Ya walaupun aku pengennya juga sebanyak itu gitu. Nah, jadi sebelum videonya dikompilasiin dan aku tahu dari ini ya, videonya biasanya yang terkenal itu tuh yang hashtag bukan main. Wah, itu aku akuin keren, Cuk. Sumpah aku pengen bikin kayak gitu tuh footage-nya, Cuk. Yang agak susah di Jogja masalahnya pada taat-taat semua loh, Cuk. Nggak ada yang kayak begudal-begudal di Jakarta gitu, beda, Cuk. Susah nyari klip kayak kompilasi gelut-gelut crash di Jogja gitu. Ya aku nggak berharap di jalanan ada, tapi kalau misalnya ada ya alhamdulillah. Tapi astagfirullah juga gitu. Aku jahat banget gak sih berharap ada kecelakaan untuk konten gitu. Anjir, mengkomersialisasikan sebuah musibah, Cuk. Astagfirullah. Oke, balik lagi ke positifnya ya. Untuk positifnya itu dari channel-channel yang masih berkembang, yang masih kecil-kecil subsnya, anggap aja di bawah 1000 ya. Itu tuh bisa mendapatkan exposure gitu. Ibaratnya kayak kita tuh mendapatkan free advertise channel kepada orang-orang lain yang mungkin belum kenal dengan channel kita atau channel kalian lah. Jadi kayak apa ya, ini loh, ada kompilasi atau ada konten bagus di channel ini tapi berupa kompilasi. Jadi kok misalnya ada kompilasi yang menarik, entah itu kayak orang gelut-gelut terutama ya, yang banyak orang sangat tertarik dengan konten gelut-gelut. Ini beda cerita kalau konten bucin ya, itu aku kayaknya jarang ada di kompilasi gitu. Konten gelut lah, konten ya seperti itulah, entah konten drama atau apa. Sekarang ada pagernya, Cuk. Kayak konten drama lah gitu. Itu waduh, banyak loh konten yang suka konten semacam itu tuh. Bahkan aku pun kalau misalnya gabut nyari di YouTube pun konten gelut-gelutan juga kalau nemu menarik ini. Kalau ada orang-orang di komen tuh biasanya whenever I see a fight I click it. Anjir. Kayaknya soalnya ini ya, kayak Indonesia tuh butuh asupan emosi gitu loh, untuk mensupport kehidupan mereka gitu. Ya karena ngeliatin orang gelut itu menyenangkan, Cuk. Kalian gak usah munafik, Cuk. Pasti kalian sejak SMP atau SMA kalau teman kalian gelut pasti kalian lihat dulu kan sebelum dilerai. Aku pun juga demikian. Oke, jadi untuk yang positifnya itu tuh tadi dapat kayak exposure lebih gitu loh, untuk terkenal, untuk lebih dikenal, lebih tepatnya bukan terkenal sih, untuk lebih dikenal oleh market pasar berupa netizen atau viewers gitu ya. Jadi ya itu tadi, kita mendapatkan sebuah exposure untuk lebih bersinar sedikit lebih cepat dengan bantuan dari ya channel-channel reupload semacam itu. Yang kedua ini bisa dapat subs dan views di video kita yang dimasukkan kompilasi. Sebentar, ini ada duitnya belum aku rela-relatin, untung nggak terbang duitnya. Untuk positifnya itu kita bisa mendapatkan subs dan views di salah satu video yang kompilasinya dimasukkan. Dan kalau misalnya sekiranya channel kita menarik, pasti nggak menutup kemungkinan orang yang tertarik dari channel reuploader yang main ke channel kita gitu. Pasti ada yang mampir, walaupun cuma lihat-lihat sekilas gitu, kok menarik pasti di subs juga. Terus ngecek kayak katalog atau portofolio dari channel kita gitu loh, kayak isi video yang ada di channel kita itu menarik, pasti mereka lihat juga gitu kan. Dan kok misalnya kayak mereka udah srek, ya udah mereka pasti akan subscribe gitu loh. Dan aku nggak bohong, sebagian besar subscriberku ya yang nge-subs videoku itu tuh asalnya dari ya ini channel-channel semacam ini. Bahkan 100 atau 200 subscriber pertamaku berasal dari channel ini juga loh, dari channel-channel reuploader gini juga. Aku malah mikirku tuh dalam setahun aku nggak bisa nyentuh 500 bro. Paling aku setahun tuh mikirku cuma dapat 100 atau 200 loh. Tapi dengan adanya channel reuploader atau reposting kayak gini, ya lumayan bisa dapat gitu loh, 500 dalam setahun ya. Meskipun itu sedikit, tapi seenggaknya ada bahan untuk sombong gitu loh. Sombong dulu kan, urusan malu atau itu pikir belakangan aja. Jadi kayaknya untuk positifnya aja cuman dua ini ya. Kalau misalnya ada lagi coba ditambahkan di bawah komentar gitu, silakan komen aja di bawah gitu. Untuk negatifnya yang pertama ialah yang paling basic dan paling semua orang juga tahu,
Ya mereka dapat AdSense dari ini, dapat AdSense dari apa yang kita lakukan, dari kompilasi yang kita punya gitu. Ya meskipun mereka hanya mengambil mungkin sekitar anggap aja ini ya 5% dari video yang kita punya gitu. Misalnya kan kita punya 100 video nih ya, yang masuk kompilasi itu 20. Nah, dari 20 itu tuh paling yang dimasukin klip kan cuma 1 atau 2, anggap aja itu nggak nyampe 10% lah dari keseluruhan video. Jadi mereka ini hanya ambil footage beberapa persen gitu loh. Dari 100 video, 20 videonya itu tuh diambil footage-nya ya, dan itu klipnya dari satu video itu nggak lebih dari 5% coy. Jadi paling dari 10 menit itu yang diambil cuman 30 atau 1 menit lah, nggak lebih gitu. Soalnya mereka juga butuh kompilasi yang banyak kan. Sementara kalau satu video satu video waktu dengan size 10 menit dan mereka ngambil satu videonya itu tuh 1 menit per kompilasi per channel, ya mereka hanya bisa memasukkan 10 kompilasi, kan nggak menarik coy. Sementara kompilasi at least harus ada sekitar 12 sampai 15 atau bahkan 20 kalau bisa ya, supaya lebih menarik dan lebih beragam gitu. Jadi nggak terlalu monoton cuman gini seperti itu. Jadi ini bisa dibilang kerugian atau bisa dibilang fine-fine aja gitu. Kalau untuk aku yang tidak menjadikan YouTube sebagai mata pencaharian utama, atau lebih tepatnya untuk satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang, ya dapat hadiah itu tuh nggak dari AdSense gitu loh. Kalau menurutku, aku dapat dari jaket atau kerjasama itu ya alhamdulillah. Dikira aku nggak dapat duit dari situ, dapat cuk. Untuk nominalnya aku rahasiakan lah ya. Nanti pada malakin 2 channel ini, bang ajakin collab, kasih aku duit segini, mata deh, nggak semudah itu jancuk. Wah, emak pada foto buat pengakuan kalau aku pit-pitan tekan UGM loh, gue pit-pitan tekan di gitu. Wah anjir. Jadi itu yang kedua itu tuh agak susah untuk mencari views di atas 100 kalau misalnya nggak dibantu oleh channel-channel reupload ini loh. Ya meskipun aku sekarang sedikit-sedikit udah bisa lah dapat 50, 70, ya ada peningkatan dari sebelumnya yang cuma 20, 30 gitu kan. Ada peningkatan gitu. Dan untuk kualitas ya aku coba berusaha untuk meningkatkan setiap upload ya, bukan setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali, setiap upload bro. Aku tuh coba kayak memperbaiki apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan gitu. Makanya dari sini aku coba minta tolong kritik lah videoku kalau misalkan ada yang kurang. Entah itu penyampaian aku kurang keras, atau aku kurang ada drama, atau aku perlu ada kecelakaan dikit biar viewsnya naik gitu loh, atau bagaimana gitu kan. Bilang aja, kritik aja, asalkan tidak mendoakan, bang coba crash dong nanti aku tambahkan viewsnya atau subs gitu. Ya nggak gitu cara mainnya bangsat. Aku juga pengen selamat jancuk. Enak banget lah kau ini minta aku ini keras untuk kalian supaya subscriber gitu, supaya kalian bisa nge-subs channelku. Ya nggak semudah itulah Ferguson. Cobalah kalian crash sendiri lah cuk, nggak usah nyuruh orang lain buat crash loh. Jadi kalau untuk ini ya, kalau dari kesimpulanku ya, dari coba kita ambil dari dua keuntungan dan 2 kerugian ya yang bisa aku sampaikan ya, meskipun sebenarnya banyak, cuman aku bingung gimana menyampaikannya gitu. Untuk keuntungannya di aku, ini dapat penumpang ternyata. Untuk keuntungannya di aku, sebentar, ditunggu sebentar ya, buru-buru nggak ini? Ya di situ, muter wae lah. Jadi untuk keuntungannya di aku ya, kok keuntungannya di aku. Jadi apakah menurutku itu tuh sebuah keuntungan atau kerugian kalau channel atau video kita dimasukkan dalam kompilasi mereka? Kalau menurutku loh, dengan aku yang tidak terlalu fokus dan dominan di YouTube ya, aku nggak masalah. Kalau aku tuh malah netral kalau aku. Ya seenggaknya positifnya aku bisa dapet ya tadi kerjasama, ya jaket. Malah nggak menutup kemungkinan aku bisa biasa diajak collab juga dengan brand gitu. Space iklan ada loh coy. Jadi kalau kalian mau mencoba untuk collab, untuk endorsement atau bagaimana, ya silahkan kontak aja, siapa tahu aku bisa gitu. Ya sambil belajar gitu loh. Dan kalau untuk ruginya sih aku nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Maka aku konten gini kan juga untuk sebagai
side quest gitu. Anjir, side quest dikata main game bangsat. Jadi aku cuman kayak untuk samben-samben aja, untuk sambilan aja supaya nggak terlalu jenuh gitu loh, baru ngojek tuh ngevlog gini kan. Jadi kalau aku sih netral aja, nggak untung nggak rugi juga. Jadi mungkin sekian dulu ya, karena aku mau nganter customer, nggak enak juga ngevlog ada customer gitu. Tapi mungkin suatu saat bisa lah, nunggu aku beli intercom dulu. Oke, doakan supaya cepat dapat AdSense, atau mungkin kalau ada yang mau sponsor intercom boleh lah ya, nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe videoku, jangan lupa komen untuk memberikan kritik, saran, atau say hi gitu. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman supaya inilah ada channel Bah People, kalian harus tahu. Jadi seperti itu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safety and be happy every day. Oke, ini dia mbaknya. Bye bye.